Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, sebanyak 2.066 orang mengikuti wisuda periode Desember 2024 yang digelar Universitas Hasanuddin Makassar. Rektor Unhas mengajak wisudawan baru untuk mempersiapkan karir mereka dengan keterampilan dan networking. Universitas Hasanuddin Makassar menggelar wisuda periode Desember 2024. Wisuda periode ini terbagi menjadi dua tahap, yakni pada 17 Desember 2024 dan 18 Desember 2024. Tercatat sebanyak 2.066 wisudawan dari berbagai fakultas mengikuti wisuda di Barugandi Pangeran Petarani, kampus Unhas Tamalan Rea Makassar. Pada hari pertama di wisuda sebanyak 1.039 wisudawan dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, Sekolah Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Fakultas Teknik khusus program Profesi Insinyur. Wisuda tahap kedua diikuti sebanyak 1.027 wisudawan dari Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Fakultas MIPA, Fakultas Peternakan, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Farmasi, Fakultas Ilmu Budaya, dan Fakultas Teknik. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompai MSc, berpesan kepada para wisudawan untuk menyiapkan kurikulum vitae atau CV dan portofolio yang baik. Selain itu, Prof. JJ Sapan akrabnya meminta wisudawan untuk menambah keterampilan, networking, juga mematangkan mental, serta adaptasi teknologi yang tepat. Wisudawan juga diminta mempersiapkan diri dengan strategi komunikasi yang baik sebagai langkah persiapan menuju karir, termasuk pula tak takut dalam menghadapi tantangan. Jangan pernah takut bersaing, jangan pernah takut menghadapi tantangan, tapi tentu dengan persiapan yang baik. Jadi menghadapi hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun ke depan dengan persaingan global, tentu kita sudah diajarkan bagaimana beradaptasi. Ya, lihat apa kebutuhan global itu, kuasai apa yang dibutuhkan di global. Tentu penguasaan tentang teknologi, bidang apapun juga kita perlu menguasai teknologi karena ini era teknologi. Menguasai media-media yang terkait dengan medsos, menguasai pemanfaatan artificial intelligence, memanfaatkan Internet of Things, dan seluruh yang terkait dengan kebutuhan global. Ayo kita kuasai. Prof. JJ berharap seluruh wisudawan periode Desember 2024 dapat mulai meniti karya yang lebih baik demi karir yang lebih cemerlang. Zara Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, keluarga besar mahasiswa Kristen Fakultas Peternakan dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, jurusan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar, menggelar perayaan Natal 2024. Tahun ini perayaan Natal mengangkat tema Never Ending Love. Berikut informasinya. Perayaan Natal 2024, keluarga besar mahasiswa Kristen Fakultas Peternakan dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, jurusan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar, digelar Selasa 17 Desember 2024. Perayaan yang mengangkat tema Never Ending Love ini digelar di GBI Visi Pemulihan Makassar. Ibadah yang bertujuan untuk merayakan kasih Kristus yang abadi ini dirancang dengan penuh sukacita, mengundang seluruh anggota KBMK dan masyarakat sekitar untuk merasakan kebersamaan dalam semangat Natal. Khotbah dalam perayaan Natal ini dibawakan oleh pendeta muda Peter Theoharis. Ia menegaskan bahwa kasih Tuhan yang tidak terbatas menjadi dasar dari tema Never Ending Love yang diangkat pada perayaan kali ini. Ya baik, jadi hari ini kita sama-sama merayakan Natal dan kita belajar bersama-sama merayakan Natal sebagai peringatan tentang Yesus yang lahir di dunia untuk memberikan kasih buat setiap umat manusia, sehingga hari ini kita bisa menikmati kasih Yesus sebagai putra Natal. Saya berdoa supaya teman-teman yang ada di PMK Fapetrik bisa terus menikmati kasih Yesus dalam kehidupan sehari-hari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus memberkati kita. Shalom. Ketua Panitia Perayaan Natal KBMK Fapetrik Unhas, Trias, menyebut jika persiapan untuk perayaan Natal dilakukan lebih dari 2 bulan. Disebutkannya jika semangat kebersamaan dan kerja keras dari seluruh panitialah
yang menjadikan perayaan Natal kali ini berjalan lancar. Kami mengambil tema Never Ending Love itu karena menyadari bahwa kasih Tuhan itu selalu ada. Buktinya dari awal tahun sampai sekarang penyertaan Tuhan itu selalu ada. Makanya kami ambil tema Never Ending Love, bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Perayaan Natal ini dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan yang menghibur seluruh peserta, diantaranya hand mime dan tari lilin. Juga disiapkan door prize bagi para peserta. Selain itu, sesi tukar kado menjadi momen yang penuh kehangatan, di mana setiap peserta dapat berbagi kebahagiaan dengan sesama. Trias pun berharap agar perayaan Natal KBMK Vapetrik Unhas 2024 ini dapat menjadi pengalaman yang tidak hanya penuh sukacita, tetapi juga mempererat tali persaudaraan antar sesama, serta mengingatkan akan kasih Tuhan yang tak terbatas dalam hidup kita sehari-hari. Rahmatia Zulkarnain, Unhas TV. Universitas Hasanuddin Makassar menjalin kerjasama riset dan penelitian sel punca atau stem cell bersama Seltek. Rektor Unhas berharap kerjasama tersebut dapat mendorong Indonesia menjadi pusat health tourism di dunia. Sesuai Permenkes 32 tahun 2018 bahwa terapi stem cell dapat dijalankan bukan hanya di rumah sakit, tetapi juga di klinik utama. Peraturan terbaru inilah yang membawa Seltek Stem Cell Center Laboratory and Banking mengembangkan kiprahnya dengan menjalin kerjasama dengan Universitas Hasanuddin Makassar. Seltek sendiri telah mengantongi izin Kementerian Kesehatan RI untuk laboratorium dan bank tali pusar dan jaringan. Sehingga kerjasama yang diinisiasi oleh Seltek dari Universitas Hasanuddin akan fokus pada riset dan penelitian sel punca atau stem cell, serta pengembangan laboratorium stem cell dan bank tali pusar atau penyimpanan ari-ari. Penandatanganan kerjasama ini dilakukan Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Chompa MSc, bersama Presiden World Council for Preventive, Regenerative, and Anti-Aging Medicine, Profesor Dr. Debbie Finsky MSc PhD, berlokasi di Finsky Tower, Jalan Ciputat Raya, Jakarta Selatan, Senin 16 Desember 2024. Profesor Jamaluddin Chompa berharap Indonesia dapat menjadi pusat health tourism dunia dengan teknologi stem cell dan organ printing sebagai daya tarik utama. Pada siang hari yang berbahagia ini, kami Universitas Hasanuddin dengan Seltek baru saja menandatangani kerjasama MOU yang sebenarnya melanjutkan kerjasama yang sudah pernah dirintis sebelumnya. Hanya kali ini yang berbeda adalah bahwa kita sudah punya work plan, kita sudah punya rencana yang lebih detail work plan yang insya Allah akan kita implementasikan di level universitas. Sekarang Unhas juga punya rumah sakit ya, dan juga punya stem cell center sebenarnya yang dalam bentuk R&D. Nah, Unhas tentu akan membawa ini semacam state of the art technology challenging ya. Jadi tantangan untuk mengimplementasikan teknologi-teknologi terkini terbaru dalam dunia kedokteran. Tentu bukan hanya fakultas kedokteran tadi disebut, tapi juga fakultas teknik, karena kami memang sudah membangun magister itu untuk medical engineering. Lebih lanjut, Prof. Jaje, sapaan akrab dari Rektor Unhas ini, menjelaskan jika kerjasama ini akan melibatkan tak hanya fakultas kedokteran saja, tetapi juga teknologinya memerlukan fakultas lain yang berkaitan dengan program medical engineering. Ia pun meyakini jika kerjasama ini dapat memberi kontribusi besar kepada kemajuan Indonesia. Jadi sebenarnya ini kan interdisiplin ya, Prof ya. Jadi walaupun dia mengarah ke stem cell, tentu lebih dekat ke fakultas kedokteran. Tapi kan penggunaan teknologi itu juga akan membawa fakultas-fakultas lain, terutama fakultas yang berkaitan tentu dengan fakultas teknik yang memiliki program biomedical engineering. Ya. Tentu rumah sakit juga, jadi di rumah sakit kita ada R&D, perpisahan ada di sini. Di rumah sakit Unhas itu juga ada memang divisi untuk penelitian dan pengembangan. Sehingga inovasi-inovasi untuk pengobatan ke depan itu juga terus kita kembangkan, dan sekali lagi dengan kerjasama ya dengan Finsky Group, ada CEO-nya di sini, Dr. Tasya. Terima kasih ya yang telah memberikan kesempatan ini akan menjadi
duel maut. Duel maut, ini saya Duel suka maut. kata-kata itu, duel maut. Untuk memberi kontribusi pada kemampuan Indonesia untuk menjadi the best. Jangan sampai ada kesan bahwa Indonesia selalu follower saja. Sekali-sekali kita menjadi trendsetter for the world. Turut hadir menyaksikan penandatanganan kerjasama itu, Direktur Utama RSP Unhas, Profesor Dr. Andi Muhammad Iksan, PhD SPM Konsultan. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Profesor Dr. Farida Patitinggi SHM Home, Sekretaris Rektor Dr. Sawedi Muhammad, dan anggota Komite Sel Punca Indonesia, Dr. Mahen Harjo, M. Biomed, PhD. Diketahui hanya ada 2 pusat stem cell di Asia yang menggunakan teknologi kuantum kedokteran, di mana stem cell yang diproses secara closed system ini mengurangi human error dan risiko kontaminasi, karena berada dalam sistem steril tertutup. Selain itu terukur pula kualitas maupun kuantitas, pasti morfologi, biomarker, juga jumlah stem cell yang dihasilkan serta waktu produksi yang cukup singkat, jika dibanding dengan sistem lama konvensional open system. Kerjasama ini menandai langkah maju dalam pengembangan teknologi cetak organ berbasis stem cell pasien yang digadang-gadang menjadi solusi bagi penderita kanker, gagal ginjal, jantung, maupun liver, tanpa memerlukan transplantasi donor yang berisiko tinggi. Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk mendukung karya seni rupa. Melalui kolaborasi apik, mahasiswa seni rupa Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Ilmu Komputer UB merancang desain dan motif batik Jawa Timuran dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan tersebut. Kolaborasi karya mereka dipajang dalam pameran di Fakultas Ilmu Budaya sebagai bentuk pemanfaatan teknologi dalam bidang seni budaya. Mahasiswa seni rupa dan Filkom Universitas Brawijaya berkolaborasi dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dalam memanfaatkan desain DNA motif batik. Melalui kata kunci tertentu, teknologi kecerdasan buatan dapat memberikan gambaran desain batik yang menarik dan unik. Selanjutnya, melalui sentuhan kreatif mahasiswa seni rupa, motif tersebut disempurnakan menjadi karya batik yang menarik dan apik. Siti Fitrohitul Izza, mahasiswa seni rupa UB, mengatakan bahwa kolaborasi ini menjadi hal menarik karena teknologi kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk menunjang karya seni rupa menjadi semakin berkembang sesuai dengan kondisi saat ini. Pada umumnya seperti itu. Jadi motifnya dibuat menggunakan AI? Ya, ada 3 motif yang dibuat dari AI, kemudian dikembangkan dari mahasiswa untuk diimplementasikan menjadi kain yang panjang seperti itu. Jadi motifnya saja ya, Mbak? Ya, motifnya memang dibuat dari prompt AI gitu. Misalkan dari AI itu memberikan informasi kata kunci, misalkan motif batik dengan bunga background warna hitam seperti itu. Nanti muncul satu motif, kemudian itu direpetitifkan, didesain ulang, kemudian kita proses membatik dari mulai mempola, mencanting, pewarnaan hingga pelorotan dan menjadi batik jadi seperti itu. Artinya AI ini hanya untuk desainnya saja, ya. Tapi kemudian untuk pewarnaan dan yang lain tuh eksplorasi teman-teman sendiri. Iya, gitu. betul. Jadi seperti itu hanya 3. Kemudian yang untuk karya-karya yang lainnya memang inovasi dari teman-teman mahasiswa sendiri seperti itu. Kolaborasi tersebut juga dapat memberikan dampak munculnya kreativitas dalam desain batik sehingga batik dapat menjadi produk kebanggaan nasional yang berkembang sesuai dinamika zaman dan selera masyarakat. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.